Halo, untuk membuat shot video yang sinematik tentu kita nggak bisa begitu aja ambil gambar ya. Ada proses, ada effort lebih yang perlu kita keluarkan, ada ketelitian lebih yang harus kita lakukan. Pengaturan exposure, komposisi gambar, fokus video tentu saja harus kita perhatikan dengan akurat sehingga hasil video kita lebih maksimal. Apalagi buat kita yang memang pengen lebih serius di bidang videografi atau sinematografi. Salah satu alat yang bisa menghasilkan shot yang lebih sinematik, yang lebih akurat dan lebih profesional yaitu field monitor atau external monitor seperti ini. Dan di video kali ini sekalian saya akan mencoba sebuah field monitor dari Desview yaitu Desview R6 UHB atau Ultra High Brightness. Dan kalau dari kalian ada yang bertanya kenapa kok perlu menggunakan external monitor, tentu saja ada berbagai macam alasan kenapa kita harus menggunakan external monitor atau field monitor. Yang pertama adalah sebagai alat untuk mengatur exposure dan fokus video yang lebih akurat. Karena biasanya untuk monitor dari kamera itu ukurannya kecil. Jadi kadang kita akan melakukan kesalahan untuk pengaturan dari exposure atau pencahayaan dan juga fokus. Kadang fokusnya itu kelihatannya udah benar tapi ternyata blur. Dan juga dengan menggunakan monitor yang lebih besar, kita akan lebih akurat saat menyeting atau saat kita melakukan pengambilan gambar menggunakan kamera kita. Kadang karena ukuran monitor kamera yang kecil, kita sudah merasa video yang kita ambil, shot yang kita ambil itu udah benar. Tapi ketika kita bawa ke editing, kita berbesar, ternyata ada kesalahan-kesalahan seperti mungkin tidak fokus, atau pencahayaan yang kurang, terlalu gelap, terlalu terang, atau mungkin ada beberapa objek yang sebenarnya itu mengganggu shot kita, komposisi gambar kita, tapi nggak kita sadari karena ukuran monitor kita kecil. Alasan yang kedua adalah karena monitor kita nggak bisa di flip, atau kalaupun bisa di flip atau diputar itu nggak bisa 180 derajat. Monitor kamera yang nggak bisa di flip tentu saja akan kurang nyaman kita pakai ketika kita mengambil suatu video, karena kita nggak bisa leluasa melihat tampilan yang ada di layar monitor kamera kita. Apalagi kalau kita yang syuting sendiri dan masuk frame seperti ini. Saya sedang syuting sendiri dan masuk frame, dan juga layar monitor dari kamera itu nggak bisa di flip 180 derajat. Secara otomatis saya nggak bisa melihat tampilan dari kamera yang ada di depan saya ini, dan itu akan sangat membingungkan dan juga hasilnya pastinya akan susah kalau kita syuting dengan metode seperti itu. Jadi kita perlu menggunakan monitor tambahan. Alasan yang ketiga adalah untuk merecord video secara eksternal melalui field monitor. Tapi untuk merecord eksternal ini nggak semua field monitor bisa lakukan, termasuk Desview R6 ini belum bisa record eksternal dari field monitornya. Jadi itu hanya untuk field monitor tertentu saja. Untuk bisa memaksimalkan field monitor kita sehingga menghasilkan video yang lebih akurat, shot yang lebih akurat, shot yang lebih sinematik, tentunya kita harus mengenali fitur-fitur apa saja dari field monitornya. Salah satu kunci untuk menghasilkan shot video yang sinematik tentu saja pencahayaannya harus tepat. Di dalam videografi ada istilah segitiga exposure, yaitu kita harus memadupadankan antara 3 elemen, yaitu shutter speed, ISO, dan juga aperture atau f-stop. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan monitor yang ukurannya lebih besar untuk bisa membuat pengaturan cahaya kita lebih sempurna. Dan juga kita bisa memanfaatkan fitur-fitur tambahan dari monitor eksternalnya untuk menghasilkan video atau pencahayaan video yang lebih baik. Di field monitor Desview R6 ini sudah ada beberapa fitur yang dapat kita pakai untuk memaksimalkan pencahayaan, untuk membuat cahaya yang kita rekam itu pas. Yang pertama ada fitur yang namanya Face Color, yaitu kita bisa mengatur tingkat kecerahan cahayanya atau kita bisa melihat tingkat kecerahan cahayanya melalui warna.
Kemudian ada fitur yang namanya zebra. Dari namanya aja zebra ya, pasti bentuknya adalah garis-garis. Zebra ini bisa kita pakai untuk mendeteksi cahaya yang terlalu terang. Karena ketika kita mengaktifkan zebra ini, cahaya yang terlalu terang dari video kita atau dari shot yang mau kita ambil itu akan terlihat bergaris-garis. Jadi fitur ini akan meminimalisir kesalahan pencahayaan di video yang mau kita ambil. Fitur selanjutnya yaitu histogram. Fitur ini lebih seperti grafik-grafik ya. Jadi kalau misal cahayanya terlalu terang, maka grafiknya akan cenderung ke kanan. Tapi kalau cahayanya terlalu gelap, maka grafiknya akan cenderung ke kiri. Dan untuk pengaturan exposure-nya itu di monitor DashView R6 ini ada pengaturan lain, ada fitur lain yaitu seperti waveform, kemudian vector scope dan juga HDR. Dan ini fitur-fitur ini jarang saya pakai juga sih. Shot video yang bokeh atau backgroundnya itu blur biasanya akan terlihat lebih sinematik. Dan biasanya untuk menghasilkan video yang bokeh ini tergantung dengan lensa yang kita pakai. Biasanya memakai lensa dengan bukaan yang lebar. Tapi kalaupun kita mau memakai lensa kit juga tetap bisa untuk menghasilkan video yang bokeh. Saya pernah bikin pembahasannya di sini. Tapi selain itu yang sangat-sangat perlu kita perhatikan adalah fokus videonya. Jangan sampai yang mau kita blurkan itu backgroundnya malah semuanya blur. Jadi ini bukan bokeh tapi ngeblur keh. Apaan sih? Jadi fokus video itu sangatlah penting. Walaupun kita nggak ngambil dengan video yang bokeh-bokeh juga, fokus tetap harus menjadi kunci utama. Karena video yang blur pastinya nggak akan bisa dinikmati. Dan dengan menggunakan monitor yang lebih luas, monitor yang lebih lebar, tentunya kita akan bisa melihat lebih detail apakah shot yang kita ambil itu sudah fokus atau belum. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan fitur tambahan yang ada di monitornya, yang bisa membuat shot video kita fokusnya akan lebih akurat. Fitur yang sangat membantu ini adalah peaking atau focus peaking. Jadi dengan menggunakan fitur ini, ketika subjek kita sudah aktif akan ada garis-garis berwarna. Dan warnanya ini bisa kita custom ya. Ada bisa kita pakai warna merah, warna hijau, warna biru, warna putih. Kita bisa mengcustom warnanya. Jadi ketika kita shot, terus udah fokus, udah ada warna merah-merahnya, garis-garis merahnya, berarti shot yang mau kita ambil sudah fokus. Selain itu, garis-garis warnanya tadi bisa kita atur juga tingkatnya, mulai dari yang lemah, garisnya nggak terlalu banyak, sampai yang kuat, jadi garisnya itu terlihat banyak. Jadi bisa kita custom sesuai dengan kemauan kita. Komposisi video menjadi komponen yang sangat penting untuk menghasilkan shot video yang lebih sinematik. Pengetahuan dasar tentang komposisi dan framing tentu saja harus kita miliki, sehingga kita bisa menghasilkan shot yang lebih baik. Saya pernah membuat pembahasannya di sini. Selain dasar tadi, untuk bisa menentukan komposisi yang tepat, kita bisa memanfaatkan fitur yang ada di monitor atau field monitor DashView R6 ini. Kita bisa mengaktifkan fitur seperti grid. Jadi grid ini bisa kita manfaatkan untuk bisa mengatur komposisi seperti rule of third, kemudian komposisi simetris, dan lain-lain. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan fitur lain seperti center mark dan juga save area untuk menghasilkan komposisi yang lebih baik. Salah satu fitur yang bisa membuat video kita lebih sinematik yaitu aspek rasio. Dan biasanya untuk aspek rasio yang kita rekam menggunakan kamera kita adalah 16:9. Sedangkan untuk video yang lebih sinematik kita bisa menggunakan aspek rasio yang lebih lebar lagi seperti aspek rasio pada film, yaitu contohnya 2:35:1. Di field monitor DashView R6 ini tentu saja ada fitur yang bisa kita pakai untuk membantu kita mengatur aspek rasionya, yaitu ada fitur yang namanya mark ratio. Dengan menggunakan fitur ini kita akan mendapatkan di monitornya itu akan ada garis pembantu untuk menggunakan aspek rasio yang kita inginkan. Misal kita mau memakai aspek rasio yang lebih wide yaitu 2:35:1, maka akan ada garis pembantu atau save areanya untuk mengatur aspek rasionya. Jadi semisal kita sudah selesai syuting dan membawanya ke post production atau editing, itu akan mempermudah saat proses editingnya, karena saat pengambilan gambarnya kita sudah memprediksi akan ada yang terpotong di atas dan di bawahnya.
Membuat video yang sinematik tentu saja sangat berhubungan erat dengan yang namanya color grading. Dan untuk menghasilkan color grading itu biasanya ada di editing, dan biasanya untuk mempermudah pengcolor gradingan ini kita bisa menggunakan LUT atau LUT. Nah, menariknya di DashView R6 ini kita bisa menambahkan LUT-nya atau LUT-nya itu secara langsung di field monitornya. Jadi ketika kita syuting, kita sudah mengetahui tampilan videonya nanti ketika kita menggunakan LUT tersebut. Sangat dimudahkan dengan menggunakan fitur ini tentunya. DashView R6 UHD ini memiliki layar 5,5 inch. Untuk eksternal monitor sendiri biasanya ada yang berukuran 5 inch dan juga 7 inch. Ukuran layar yang lebih kecil tentunya akan memberi keuntungan lebih, menghemat baterai. Ukuran yang lebih besar tampilannya akan lebih luas, tapi baterai juga akan otomatis lebih boros. Untuk produksi rumahan seperti kita, saya rasa 5 inch akan lebih cocok. Tapi kalau untuk produksi video yang lebih serius, monitor 7 inch akan lebih pas. Di dalam paket penjualannya, DashView R6 ini sudah disertakan dua kabel HDMI, yaitu Micro HDMI to HDMI dan Mini HDMI to HDMI. Dan yang saya suka, kabel yang disertakan berukuran pendek. Biasanya agak susah nyari kabel yang pendek karena kebutuhan kabelnya memang nggak panjang juga, jadi lebih cocok kalau kabel pendek. Selain itu sudah disertakan hot shoe untuk menaruh monitornya di kamera, dan sangat mudah kita atur posisinya. Untuk mengencangkan atau mengendurkan kunciannya memakai kunci L yang sudah disediakan juga. Untuk build quality-nya terbuat dari plastik, tapi tetap terlihat solid dan desainnya juga sangat elegan. DashView R6 ini sudah touchscreen, jadi tidak banyak tombol yang ada di monitornya. Hanya ada tombol power saja dan beberapa port seperti port HDMI in dan HDMI out, yang semuanya sudah support resolusi video hingga 4K. Walaupun untuk port HDMI-nya support 4K, resolusi layar videonya hanya 1080p atau Full HD. Kemudian ada slot SD card untuk menyimpan LUT, dan ada port DC in dan DC out untuk powernya. Selain menggunakan port DC, DashView R6 ini juga support baterai tipe NPF dan juga baterai tipe E6. Monitor DashView R6 ini screen brightness-nya mencapai 2800 nits. Sangat terang, bahkan kalau kita syuting siang hari di bawah sinar matahari pun screen monitornya masih terlihat jelas, sehingga kita bisa memonitoring hasil videonya di monitor dengan baik. DashView R6 ini juga sudah dilengkapi dengan fan atau kipas yang cukup banyak untuk meminimalisir panas yang dihasilkan. Kipasnya sendiri juga bisa kita atur secara auto, low, medium, atau strong. Oke, itu tadi pembahasan untuk kita memanfaatkan field monitor, dan di sini saya pakai DashView R6 ini untuk membuat video yang kita hasilkan, shot video yang kita hasilkan itu lebih sinematik. Dan tentunya semoga informasi tadi bermanfaat, bisa menjadi referensi buat kalian yang sedang mencari sebuah field monitor, atau kalaupun nggak mencari, minimal ini ada informasi yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Sampai jumpa.